Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk tidak melihat dan memandang apa yang ada dari luar. Karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita semua. Katakan amin. Dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita ingin membangun hidup kita, kita harus fokus dengan membangun apa yang ada di dalam kita terlebih dahulu. Bukan apa yang ada di luar. Bulan Agustus ini kita masuk dalam sebuah tema baru, New Authority and New Territory. Otoritas yang baru dan teritori yang baru. Dan hari ini saya akan beri judul khotbah saya, From the Hidden Place to the Palace. Dari tempat tersembunyi menuju ke istana. Mari keluarkan catatan khotbah saudara. Pagi hari ini saya mau belajar, kita semua belajar tentang otoritas baru dan teritori baru dari seorang yang bernama Daud. Kalau kita pelajari tentang Daud, kisah yang paling heroik yang terjadi pada seorang Daud adalah ketika seorang anak remaja mengalahkan seorang juara orang Filistin yang bernama Goliat di medan pertempuran. Nah, saya mau kita pelajari journey seorang Daud dari nobody to somebody. Dari seseorang yang di tempat tersembunyi, di padang gurun sampai bisa sampai kepada destiny Tuhan di dalam kehidupan dia. Di istana menjadi seorang raja. Bagaimana Tuhan membentuk dan menyembunyikan dia dari dunia. Di waktu-waktunya waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Yang gak dilihat oleh dunia. Yang gak signifikan di mata dunia. Tetapi Tuhan bisa pilih seorang Daud. Nah, siapakah Daud? Daud adalah, saya gak mau cerita semua tapi just highlight buat kita semua, just refresh. Karena mungkin Daud kita banyak belajar di sekolah minggu. Tapi Daud juga banyak kita bisa pelajari bukan di sekolah minggu tapi buat setiap kita yang ada di dalam ruangan ini. Daud, dia adalah seorang anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia hanyalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Dia adalah anak yang paling bungsu, yang paling kecil, yang paling tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Dianggap sepele, dianggap gak layak, dianggap gak pantas, dianggap gak cukup baik. Waktu Tuhan mengutus Nabi Samuel datang ke rumah Isai ayahnya untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai menjadi seorang daripada Raja Israel. Isai menampilkan semua anaknya yang terbaik dari mulai yang paling dewasa, paling besar, menurut versinya sendiri. Ditampilkannya semua anak-anak Isai dan gak ada satupun yang dipilih Tuhan. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 13. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, ketinggalan yang satu. Tetapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia.
sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Di ayat ke-12 kemudian disuruhlah menjemput dia. Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Di ayat ke-13 Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari Daud diurapi oleh Samuel, dia tampil dengan otoritas yang berbeda. Karena dia telah diurapi Tuhan, karena roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dimulai dari rumah ayahnya, dimulai dari padang gurun, di mana dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Tuhan membawa dia sampai masuk ke dalam istana sebagai pegawai raja, menjadi panglima perang, menjadi raja dari Yehuda sampai menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Pertanyaan saya adalah, kok bisa? Kenapa bisa? Dari seorang remaja yang tidak signifikan di mata dunia tapi berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan otoritas yang baru buat dia dan memberikan teritori yang baru kepada seseorang yang bernama Daud. Apa yang dilihat Tuhan ketika dia mengangkat seseorang dari nobody become somebody? Dari seseorang yang gak signifikan menjadi signifikan. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari seorang Daud adalah Tuhan tuh melihat hati. Beberapa minggu lalu Pastor Nancy sudah khotbahkan tentang ini. Bagaimana kita menjaga hati kita. Tuhan punya standar yang berbeda dengan manusia. Dia tidak melihat manusia seperti manusia melihat. Cara pandang Tuhan berbeda. Dia gak sama seperti halnya manusia. Tuhan sama sekali gak tertarik dengan apa yang kelihatan daripada di luar kita. Dan kita baca di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, maka mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Lalu berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan kata janganlah pandang. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk tidak melihat dan memandang apa yang ada dari luar. Karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita semua. Katakan amin. Dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita ingin membangun hidup kita, kita harus fokus dengan membangun apa yang ada di dalam kita terlebih dahulu. Bukan apa yang ada di luar. Perhatikan pada saat waktu Samuel melihat Eliab kakak tertuanya Daud. Eliab itu belum ngapa-ngapain. Saya lagi bayangkan kalau ini adalah kontes ajang pencari bakat. Jurinya di situ, dia baru masuk ke panggung, baru aja berdiri, belum memperkenalkan diri. Jurinya udah bilang, kamu ditolak. Belum ngapa-ngapain. Belum juga ngomong. Belum juga kasih salam. Langsung gak diterima. Gak dikasih kesempatan sama sekali loh. Kalau saya dramatisir sedikit, Eliab bisa ngomong gini. Tuhan, engkau gak lihat CV saya dulu? Engkau gak lihat aku tampil dulu? Engkau gak lihat dulu aku bisa apa? Engkau gak lihat bahwa aku bisa berperang dengan prajurit yang lain? Engkau tidak bisa melihatkah bakat dan talentaku? Dalam kalau konteks hari ini di dalam gereja mungkin begini. Tuhan, engkau gak lihat kontribusiku terhadap gereja? Tuhan, engkau gak lihat bahwa aku sudah lama di dalam gereja ini loh. Tuhan, engkau gak lihat aku dekat sama pastor loh. Kok bukan aku yang dipilih? Tuhan bilang enggak. Bahkan seorang nabi bernama Samuel pun bisa sempat terkecoh dan pada saat dia melihat kakak yang tertua dari Daud yang bernama Eliab.
Dan Eliab adalah seorang prajurit yang tinggi perawakannya, gagah perkasa, seorang yang mengangkat senjata, seseorang yang berperang di medan pertempuran. Jadi secara profil Eliab itu jauh lebih cocok menjadi seorang raja daripada Daud yang adalah anak remaja yang waktu itu polos dan kemerah-merahan. Saudara catat ini, penampilan luar dan status manusia tidak menentukan otoritas rohani di mata Tuhan. Karena kita bisa aja menjadi orang yang sederhana secara profil, tapi kita justru dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Saya mau ngomong sama home leader di tempat ini. Home membermu mungkin punya profil yang jauh lebih hebat daripada kalian. Tetapi kalianlah yang lebih dahulu dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Bukan kalian karena hebat, karena kalian punya kemampuan. Tetapi karena otoritas datang dari hati yang benar. Bukan dari posisi. Tuhan mempercayakan otoritas baru dan teritori baru kepada orang yang punya hati yang berkenan kepadanya. Seperti halnya Daud. Saya tulis sebuah quote begini. We may have an outstanding talent and excellent skills, but if our heart is rotten, we will go nowhere. Kita bisa punya bakat yang luar biasa, kita bisa punya keterampilan yang luar biasa. Tapi kalau hati kita busuk, kita gak akan kemana-mana. Ada yang pernah bilang begini, talentamu bisa membawa engkau naik ke atas, ke tempat yang tinggi. Tetapi untuk bisa bertahan di atas, kamu membutuhkan karaktermu. Your talent can take you to the top, but only your character will keep you there. Karena keterampilan yang kita punya, karena pengalaman yang kita punya, kita bisa naik loh ke tempat yang tinggi. Tapi untuk bisa bertahan di sana, kita butuh karakter yang baik. Talentamu bisa membawa kamu masuk ke dalam ruangan. Tetapi karaktermu lah yang bisa membuat kamu tetap bertahan di dalam ruangan itu. You get the point? Saya gak bilang bahwa talenta itu gak penting. Saya gak bilang bahwa skill itu gak penting. Justru kita perlu mengasah dan melatih dan membangunnya. Supaya jadi lebih baik. Saya gak bilang bahwa kita gak boleh bangun profile. Saya gak bilang bahwa setiap kita gak boleh bangun CV. Saya gak bilang bahwa kita gak boleh bangun personal branding. No. Bangun profilmu, bangun CV-mu, bangun personal brandingmu. Tetapi mulai bangun dari apa yang ada di dalam dirimu. Kejar perkenanan Tuhan. Sambil saudara mengasah talenta dan skill saudara. Bisa katakan amin? Kemarin ada seorang cerita sama saya. Saya belum izin sama dia sih, tapi saya cerita sama saudara. Ketika dia ditawarkan perusahaan lain untuk pindah. Dengan posisi sebagai kepala regional. Secara pangkat dia naik. Lalu saya tanya sama dia. Kamu dihubungin siapa? Kamu yang nyari kerjaan atau kamu yang dicari kerjaan? Oh, saya dicari. HR-nya hubungi saya. Oke, berarti kamu yang dicari. Pertanyaan saya, HR-nya tahu dari mana? Dari LinkedIn Pastor. Oke, dari LinkedIn bagus dong. Berarti di LinkedIn lah kita bisa membangun profil, membangun CV kita. Kita punya pengalaman ini, kita punya pengalaman itu, kita punya kemampuan ini, punya kemampuan itu. Dan karena itulah memang kita mengasah dan melatihnya. Lalu diinterview lah oleh HR dan HR tanya segala macam. Termasuk sudah diinterview dengan direkturnya. Ditanya kamu ngapain aja, kamu bisa apa? Apa yang telah kamu perbuat di perusahaan yang lamamu? Dia ceritalah ini, cerita ini. Target apa yang pernah kamu capai, pencapaian apa yang pernah kamu capai. Itu semua ditanyakan. Dan dijawab dengan baik. Pertanyaan saya gini. Kalau kita jadi seperti dia yang sedang Tuhan ingin bawa naik ke tempat tinggi. Tapi kalau kita punya hati yang busuk aja misalnya. Saya mau katakan sama saudara. Nggak sampai masa probation selesai, kita sudah selesai. Nangkap apa maksud saya? Kalau kita punya hati yang busuk, kita punya karakter yang buruk.
Gak usah tunggu probation selesai, kita udah selesai dulu. HR yang ngomong sama direkturnya, dia bilang, wah Pak, kalau orang ini orangnya toksik banget Pak. Mendingan kita jangan perpanjang lagi deh probationnya. Tapi kalau kita punya hati yang benar, kalau kita punya hati yang murni, kalau kita punya perkenanan Tuhan, kalau kita punya skill, kita punya pengalaman, Tuhan bisa bawa kita naik dan naik terus dan semakin berdampak. You get the point? Kita lagi bicara tentang otoritas baru dan teritori baru. Kita nggak akan bisa melihat bahwa ada otoritas baru, ada teritori baru yang Tuhan sediakan pada setiap kita. Kalau kita hanya mengandalkan skill dan talenta kita, tetapi kita nggak pernah melihat bahwa hati itu menjadi hal yang penting di mata Tuhan. Skill, talenta tentu penting. Apalagi kalau bicara tentang kita di dalam dunia. Tapi saudara nggak boleh lupa, kita semua nggak boleh lupa bahwa hati itulah yang harus kita bangun terlebih dahulu dari dalam keluar. Katakan amin. Saudara catat ini, perkenanan Tuhan tidak datang karena kita punya skill yang hebat, karena kita punya kemampuan yang luar biasa, tetapi perkenanan Tuhan datang karena kita punya hati yang benar dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Bayangkan waktu itu Daud di padang gurun sendirian. Nggak ada internet, nggak ada sosmed, nggak ada TikTok. Nggak ada media yang bisa mengangkat ceritanya atau beritanya Daud. Nggak ada video yang bisa membuat dia viral. Kalaupun ada sosmed mungkin apa yang dia lakukan pun nggak ada yang bisa jadi viral gitu. Karena memang nggak ada sesuatu yang heboh yang dia lakukan. Tapi Tuhan punya internetnya sendiri, dia bisa pilih, dia bisa panggil orang yang tersembunyi untuk diangkat Tuhan pada waktunya. Dan saya sungguh berdoa GKS Balikpapan kita semua bisa menangkap ini dan kita memiliki perspektif yang baru untuk diperbaharui siang ini. Katakan amin. Dan apa yang membuat Tuhan tertarik kepada Daud di Kisah Rasul 13 ayat 22 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan setelah Allah menggeser dia dari kedudukannya, Allah mengangkat pula Daud menjadi raja mereka. Dan inilah yang dikatakan Allah tentang Daud. Aku sudah mendapati Daud anak Isai itu seorang yang menyenangkan hatiku. Ialah orang yang akan melaksanakan kemauanku. Di dalam Amplified Bible yang dikatakan seseorang yang sesuai dengan hatiku. Sesuai dengan kehendak dan tujuanku. Orang yang akan melakukan semua kehendakku. Di dalam TPT-nya, di dalam The Passion Translation dikatakan, seseorang yang selalu mengejar hatiku. Dan yang akan menyelesaikan semua yang telah aku tentukan untuk dilakukannya. Daud adalah orang yang tahu menyenangkan Tuhan. Dia hidupnya sesuai dengan hati Tuhan. Dan hidupnya melekat dengan hatinya Tuhan. Daud adalah seorang yang mengejar hatinya Tuhan. Saudara tahu gak Daud itu punya kedalaman sama Tuhan. Dia tuh punya bobot sebagai anak remaja. Daud itu diperkirakan cuma umur 13 sampai 15 tahun. Tetapi pada saat Tuhan ngomong sama Samuel, kamu pergi ke sana ke Bethlehem. Di rumah seorang yang bernama Isai, salah satu anaknya. Aku akan kurapi menjadi seorang raja. Bayangkan dari seluruh Israel, sekian banyak orangnya, Tuhan secara spesifik ngomong sama Samuel, kamu pergi ke Bethlehem, cariin orang yang namanya Isai, salah satu anaknya. Itulah yang akan kuurapi. Saudara bayangin, Tuhan melihat ada hotspot di Bethlehem, di padang gurun. Di seorang yang melekat hatinya sama Tuhan, seorang yang mengejar hati Tuhan, seseorang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kita hari ini? Apakah hati kita melekat sama Tuhan atau melekat sama yang lain? Saudara tahu sometimes dalam kehidupan kita ya, challenge bisa datang, tantangan bisa datang ke kehidupan kita. Kita bisa bilang bahwa, aduh gila berat banget ya. Aku kok harus mengalami ini, kok kenapa musim ini kok kayaknya sulit banget ya.
Tahu gak saudara, sometimes kita harus bisa melihat bagaimana Tuhan itu lagi bekerja untuk memurnikan hati kita. Supaya kita sadar bahwa selama ini kita tuh gak melekat sama hatinya dia, tapi kita melekat dengan hal yang lainnya. Make sense gak saudara? Saya gak tahu selama ini kita melekat sama apa. Melekat sama uang, melekat sama karir, melekat sama jabatan, melekat sama posisi, melekat sama hidup yang enak, atau melekat dengan hobi kita, atau melekat dengan apapun. Yang mana Tuhan tahu tapi kita gak tahu. Tapi pada saat Tuhan izinkan kita go to the process, membuat kita sadar bahwa selama ini rupanya hatiku gak sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Aku cuma jadikan Tuhan ban serep. Kalau lagi susah aku cari dia. Tapi hari ini kita sadar dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mau hati kita kembali sama dia dan melekat sama dia. Supaya hidup kita berkenan di mata dia. Pertanyaan berikutnya, apakah hati kita sungguh-sungguh dengan hatinya Tuhan? Sesuai dengan hatinya Tuhan, kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan tujuannya. Apakah kita sungguh-sungguh mengejar hati Tuhan? Atau justru kita terlalu sibuk untuk membangun apa yang ada di luar, apa yang kiranya berkenan di mata dunia, tapi kita lupa membangun apa yang justrunya harus berkenan di mata Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati, saudara catat baik ini. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa mengejar sesuatu yang nggak matters buat Tuhan. Mengejar yang hebat di mata manusia, tetapi tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara catat, saya ulangi sekali lagi. Kita bisa membangun sesuatu yang hebat di mata dunia, tetapi kita tidak membangun sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah ngomong gini, I'm not afraid of failure. I'm afraid of succeeding at the things that don't matter for God. Saya tuh gak takut gagal. Yang saya takutkan, saya takut berhasil dalam hal-hal yang gak penting buat Tuhan. Wow. Saya berharap saudara catat dan saudara renungkan baik-baik ini. This is not an easy statement. Ini bukan statement yang mudah. Karena kalau kita salah, kita mau kejar yang namanya sukses, kita mau kejar namanya berhasil, tapi gak matters buat Tuhan. Tapi sebaliknya, kita harus punya keberanian. Gue gak takut gagal sih. Sepanjang gue tetap terus mengejar apa yang menjadi sukses di mata Tuhan. I'm okay. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita di dunia hebat tapi kita gagal di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita sukses di mata Tuhan, Tuhan bisa dengan mudah membawa kamu sukses di dalam dunia. Katakan amin. Buat dia, Daud sukses di mata Tuhan. Dan buat Tuhan gampang buat Daud. Dari seorang gembala. Kambing domba hanya 2-3 ekor Tuhan bisa bawa sampai ke istana. Mudah buat Tuhan. Mazmur 75 ayat 7-8. Sebab bukan dari timur dan dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkan yang satu dan ditinggikan yang lain. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari timur, bukan dari barat. Tapi datangnya dari Allah yang adalah hakim. Katakan amin. Kita lanjut. Setelah Samuel mengurapi Daud, Daud menjalani hidupnya biasa-biasa aja. Kembali mengembalakan kambing domba ayahnya. Satu kali ayahnya menyuruh dia untuk pergi ke medan perang. Bukan untuk berperang, tetapi untuk nganter makanan buat kakak-kakaknya. Di 1 Samuel 17 ayat 17, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini dan bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 8, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Seseorang yang telah diurapi sebagai seorang raja disuruh nganter makanan. Kayaknya kalau saudara baca gini biasa aja. Tapi kalau saudara sudah jadi orang yang udah diurapis oleh nabi yang dikenal di bangsa itu,
Kamu akan jadi raja atas Israel. Bukan disuruh ke istana, tetapi disuruh ke medan perang antar makanan. Jadi GoFood itu sudah ada dari zaman dulu. Sudah diantar makanan. Tapi Daud gak bilang, kamu gak tahu Dad, sekarang aku udah diurapi jadi raja. Daud gak gitu loh. Kamu gak salah Dad, suruh-suruh raja. Enggak, dia gak gitu. Isai berkata kepada Daud, anaknya. Daud tahu posisinya, dia adalah seorang anak. Daud tahu dia memposisikan sebagai anak dari ayahnya, bukan seorang raja. Dan perhatikan, lihat hatinya Daud di ayat ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkanlah kambing dombanya itu kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, dan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat kedua, poin yang kedua, kalau kita ingin melihat teritori yang baru dan otoritas yang baru, taat dan hormat sama otoritas. Taat kepada otoritas di mana di musim kita berada saat itu. Isai adalah simbol otoritas Daud pada waktu itu. Ketaatan kepada Isai lah yang membawa Daud itu akhirnya ke medan pertempuran, ke teritori yang baru. Padahal teritori dia sebelumnya ada di padang gurun. Karena dia taat sama ayahnya. Saya suka ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Dan terjemahan lainnya early in the morning. Daud gak nunda-nunda. Daud gak cari-cari alasan. Daud gak berlama-lama. Daud gercep. Perhatikan ini, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Ketaatan kepada otoritas kita saat ini membawa kita kepada destiny Tuhan. Kalau kita selalu menolak, kalau kita selalu beralasan, kalau kita selalu cari alasan untuk menolak, maka kita gak akan bisa sampai kepada tujuan Tuhan yang ke depan kita. Fast forward, setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud menerima otoritas yang baru dan diberikan teritori yang baru juga. Dia berada di istananya Saul dan menjadi prajurit sampai diangkat menjadi panglima perang. Bukan lagi pemain kecapi. Kalau saudara baca, saya mau ngajak saudara minggu ini renungkanlah tentang Daud. Kalau saudara baca tentang Daud, tadinya dia dipanggil menjadi pemain kecapi di istana. Tapi Tuhan gak lagi memakai dia sebagai pemain kecapi, tapi menjadi seorang yang berperang, menjadi panglima perang. 1 Samuel 18 ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Pada saat tadi di rumahnya, Isai ayahnya menjadi simbol otoritas buat Daud. Tapi pada saat waktu dia di istana, Saul menjadi simbol otoritas buat Daud. Dan lihatlah di ayat kelima ini, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun. Juga Saul apa? Saul menyuruhnya. Jadi sebagai simbol otoritas, Saul menyuruh, Daud lu perang ke sana. Daud pergi dan menang. Kamu perang ke sana, Daud pergi dan menang. Daud taat dan hormat kepada otoritasnya. Sebagai raja yang dilayaninya. Sebagai commander of army dari pasukan Saul. Fast forward lagi. Ketika Daud jadi dikejar-kejar oleh Saul karena ingin dibunuh oleh Saul, karena Saul itu insecure dan cemburu sama Daud karena Daud itu selalu berhasil. Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul yang pada saat itu adalah musuhnya. Saudara baca, catat aja di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Ketika Saul masuk ke dalam goa untuk buang air, tapi tanpa sadar Daud dan anak buahnya ada di dalam tempat persembunyian, di belakangnya. Dan para pengikut Daud mendorong dia, bos, bunuh bos, ini kesempatannya. Ini orang yang kejar-kejar kita, memburu kita seperti binatang, kesempatannya bunuh dia dong. Tapi Daud menolak, Daud hanya motong sedikit puncak jubah Saul sebagai bukti bahwa dia gak berniat jahat. Di 1 Samuel 24 ayat 7, lalu berkatalah kepada orang-orang yang dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi
oleh Tuhan. Daud gak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang kedua kali di 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Saudara catat aja, baca di rumah. Daud menyelinap masuk ke perkemahan Saul yang sedang tidur dengan tombak dan kendi air di dekat kepalanya. Abisai ingin membunuh Saul. Sekali lagi Daud melarangnya, jangan. Dan hanya mengambil tombak serta kendinya sebagai bukti. Di 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Sekali lagi dia punya kesempatan untuk membunuh seseorang yang memburu hidupnya, ingin membunuh dirinya. Tapi karena dia adalah simbol otoritasnya, Daud gak mau sentuh-sentuh orang ini. Ada yang luar biasa lagi, sudah baca lagi di rumah. 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 6. Saya catat aja. Karena kalau saya bicara seluruh kisah Daud bisa seminar kita dari pagi sampai sore. Setelah Saul mati dalam pertempuran melawan orang Filistin, datanglah orang muda Amalek datang kepada Daud. Dan mengaku, gue yang bunuh si Saul. Lalu datang sama Daud dan lapor. Musuhmu telah aku bunuh. Orang Amalek ini berpikir bahwa dia akan dipuji, dia akan dikasih penghargaan, dia akan dikasih penghormatan. Dia pikir dia sedang membantu Daud membunuh musuhnya. Padahal Saul juga bunuh diri sebetulnya. Tapi lihat di 2 Samuel 1 ayat 2 Samuel 1 ayat 11, 12 sampai ayat 15 dikatakan demikian. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Ayat 12, dan mereka meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Jonatan anaknya, karena umat Tuhan, karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Daud tidak menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang terpuji atau menguntungkan dirinya, melainkan ini lu lagi bunuh orang yang diurapi Tuhan. Meskipun Saul adalah musuhnya Daud. Di ayat 14 kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah orang itu. Lalu orang itu memarangnya sehingga mati. Daud memerintahkan agar orang Amalek yang membunuh Saul dihukum mati. Wow, gila hatinya ya. Saudara, kalau ada seseorang yang lagi konflik sama saudara, dia musuh saudara, jelek-jelekin saudara, ngomongin saudara yang buruk. Terus saudara punya kesempatan untuk menjatuhkan dia, menghancurkan hidupnya. Apa yang saudara lakukan? Oh enggak dong, udah dengar khotbah siang hari ini? Enggak dong pastor. Enggak lah, kita ampuni dong. Mungkin kita gak sampai membunuh dia. Tapi pada saat saudara dengar musuh saudara jatuh, hancur, bangkrut, kalah. Karena perbuatan yang jahat pernah dia lakukan kepada saudara. Apa yang saudara lakukan? Oh gitu ya? Oh dia lagi apa sih hidupnya sekarang ya? Oh dia lagi bangkrut ya? Oh gitu ya? Kasihan. Kasihan. Di dalam hati kita ada iblis pakai tanduk, ada ekor, ada bawa tombak. Syukurin. Emang kualat ya. Rasain. Jahat sih jadi orang. Apa begitu? Kalau hari ini begitu bertobat. Pastor, si Daud segitunya ya? Iya segitunya tuh orang. Daud sangat menghormati Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Simbol otoritasnya. Nah bagaimana dengan kita hari ini dengan otoritas kita? Kalau kita gak cocok dengan bos kita di kantor. Kalau kita gak cocok dengan leader kita di gereja.
Apa yang kita lakukan? Tenang pastor, aku gak sampai membunuh kok. Tapi sebar gosip, kasakusuk di belakang, ngomong di belakang, menghasut, membangun kubu-kubu, bahkan membenci dalam hati kita. Memang saudara gak membunuh secara fisik, tapi di dalam hati saudara, saudara sedang membunuh orang itu. Gak ada yang amin. Ini berlaku di mana aja. Tahu nggak, pastor? Bosku tuh brengsek banget orangnya. Itu orang memang jahat. Orang itu nggak pernah care. Orang itu nggak tahu saya kerja udah setengah mati. Kalau ngomel gebrak meja. Kalau ngomel kursi ditendang. Kalau lagi ngomel omongannya sampah serapah semua keluar. Pastor nggak tahu sih betapa sakit hatinya ini. Saya nggak tahu tapi Tuhan tahu. Memang kita nggak membunuh secara fisik, tapi kita membunuh di dalam hati kita. Melalui kebencian dalam hati kita. Melalui ucapan yang melukai atau negatif. Menghakimi, ngegosip, fitnah. Atau mempermalukan atau merendahkan pemimpin kita. Di 1 Yohanes 3:15. Ini firman Tuhan katakan, bukan saya. Saya cuma nyampein aja. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wah. Minggu lalu Pastor Hendra ngajarin tentang pengampunan. Kalau saudara sedang tidak mengampuni orang, saudara benci orang itu. Gara-gara dia gue bangkrut. Gara-gara dia gue habis. Kalau saudara tetap membenci dia, saudara pembunuh. Memang saudara gak bunuh secara fisik. Tapi di mata Tuhan, saudara sedang membunuh orang itu. Kita gak akan bisa melihat otoritas baru dan teritori baru yang diberikan Tuhan. Kalau kita gak punya ketaatan dan kita gak punya rasa hormat kepada simbol otoritas kita saat itu apa. Wow. Susah ya ikut Yesus ya. Kan tadi kita udah nyanyi sama-sama. I have decided to follow Jesus. Saudara udah putusin ya. Jadi gak boleh nyesel. Ikut Yesus itu begitu caranya. Tapi apa yang kita boleh lihat kalau kita benar-benar ikut Tuhan? Memang kita bayar harga setiap hari. Tapi kita dapat perkenanan Tuhan. Kita dapat hatinya Tuhan. Katakan amin. Poin terakhir pagi hari ini. Waktu Daud bilang ke Saul waktu dia mau berperang melawan Goliat, kita baca di 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 36. Lalu Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab kau masih muda sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini adalah biasa menggembalakan kami domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seorang domba dari kawanannya, aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow. Baik singa dan beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ya akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencomot barisan daripada Allah yang hidup. Kalau kita ingin melihat Tuhan memberikan otoritas yang baru dan teritori yang baru buat setiap kita. Yang ketiga, poin terakhir, dapat dipercaya. Otoritas yang baru diberikan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Seseorang yang bisa mengemban tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Baru dia bisa diberikan otoritas yang baru, yang lebih besar dan masuk ke dalam teritori yang baru. Buat Daud, menjagai kambing domba ayahnya, dia jagai dengan segenap hidupnya. Kalau saya lagi berpikir, kalau saya jadi Daud, saya lagi mengembalakan kambing domba ayah saya, lalu datang singa atau beruang dan siap menerkam kambing domba itu. Kalaupun saya lari, saya pulang ke rumah, lalu bilang sama ayah saya, Dad, aduh tadi ada beruang datang, Dad.
Dombanya mati dimakan semua. Dan kita sebagai ayahnya bilang apa? Kamu gak apa-apa? Are you okay? Gak apa-apa sih, tadi aku sempat lari. Ya udah, gak apa-apa, yang penting kamu selamat. Ayahnya pun akan memakluminya. Betul apa betul? Tapi Daud gak gitu. Daud fight lawan singa dan beruang itu. Saudara catat baik, dia gak ambil gampangnya. Dia gak ambil nyamannya. Dia gak ambil amannya, dia gak main aman. Dia dipercayakan hal kecil, dia fight, dia jagai betul. Padahal kambing dombanya itu juga bukan milik dia. Dia miliki rasa memiliki. Saya gak tahu saudara dimanapun saudara berada, bekerja di kantor, saudara punya gak rasa memiliki terhadap apa yang dipercayakan kepada saudara? Saudara mau fight enggak? Saudara mau bela perusahaan saudara habis-habisan enggak? Atau, ya udahlah, biarin. Ini urusan kantor yang bayar, udah biarin aja. Kalau saudara keluar kantor saudara, AC saudara dimatikan enggak? Komputer saudara dimatikan enggak? Enggak, nanti ada OB yang matiin. Halo? Ini kan saya lagi bawa tentang Daud, terus kenapa pastor tiba-tiba jadi bicara tentang OB di kantor? Ya, karena kita harus dengar firman Tuhan dan kita harus siap melakukannya dong. You get the point? Apa yang dipercaya kepada saudara hari ini? Entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu kontrak, entah itu di sekolah, entah itu di kampus, entah itu di gereja. Apakah kita jagai sungguh-sungguh? Apakah kita bela mati-matian seperti Daud? Apakah saudara berpikir gimana caranya ya supaya perusahaan gue tambah cuan nih, tambah profit nih. Gimana gue caranya nekan biaya ya supaya jangan bengkak biayanya. Kalau di gereja, gimana caranya supaya gereja gak keluar biaya ya. Udah saya aja yang bayarin deh, udah saya aja yang menabur deh. Supaya gereja jangan terpakai kasnya, dananya. Ini saya bisa kok, udah saya aja yang bayarin. Saya yang tackle, saya aja yang handle. Udah supaya gereja gak perlu beli-beli terus deh. Udah saya jagain aja barang atau alat-alat yang dipercaya dalam ministry saya dan pelayanan saya jagai, saya rawat supaya gak rusak. Karena kalau rusak, either itu harus diperbaiki atau diganti. Atau justru kita bilang, udahlah barang gereja biarin aja. Mungkin kita gak ngomong gitu, tapi tindakan kita seperti itu. Make sense buat saudara? Apa yang dipercaya sama saudara? Bisa gak saudara dipercaya? Pastor, saya di home, anggota saya mungkin kadang kalau kumpul cuman 3 orang, pastor. Kadang-kadang kalau kepada sibuk cuman 1 orang, pastor. Itu yang dipercaya sama saudara. Saudara dapat dipercaya gak sama Tuhan? Untuk mengembangkannya dan tetap memuridkannya. Pastor, di ministry saya, aduh susah pastor. Kalau bicara tentang pelayanan, pastor, kalau di panggung ini, ngantri pastor yang mau pelayanan. Tapi kalau yang gak dilihat orang seperti yang ada di atas itu. Ya mana saudara belum tentu ketemu orangnya. Tapi ini slide tetap berjalan. Enggak lah kayaknya sih. Susah pastor. Ministry saya tuh susah. Gak ada orang yang tertarik. Pertanyaan saya, apakah tetap saudara setia dan dapat dipercaya dengan ministry yang dipercaya oleh saudara? Kalau saudara ingin mau melihat otoritas dan teritori baru buat saudara, saya catat ini. Jangan suka ambil gampangnya buat diri kita sendiri. Jangan suka ambil amannya atau nyamannya buat diri kita sendiri. Kalau misalnya itu ada sesuatu keputusan harus kita ambil, biarlah kita ambil susahnya dan biarlah orang lain yang kita kasih mudahnya. Enak aja pastor, enggak, Tuhan lihat hatimu. Lalu kalau ketemu masalah, hadapi. Jangan mau gampangnya aja. Gampangnya apa?
kabur dari masalah. Lepas tangan, itu paling gampang. Tapi kalau saudara sedang menghadapi sesuatu tantangan hidup saudara, hadapi. Kalau itu adalah keputusanmu, ambil yang susahnya. Kasih yang gampangnya buat orang lain. Karena apa yang gampang buat kita, jarang itu jadi yang terbaik buat orang lain. Sorry, catat baik. Kalau itu ada sebuah pilihan, kalau kita pilih yang gampang buat kita, jarang sekali itu menjadi yang terbaik buat orang lain. Tapi kalau kita ingin menerima otoritas dan teritori yang baru dari Tuhan, jangan mau gampangnya aja. Jangan mau mudahnya aja. Jangan mau amannya aja. Yang mengerti katakan, amin. Ada satu prinsip sebagai penutup. Di Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, dan kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Satu prinsip dalam kerajaan Allah untuk kita bawa pulang. Perkara yang lebih besar akan diberikan kepada seseorang yang dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab. Saya selalu ngomong, kalau saudara ngeluh, Pastor, aku udah kerja sekian tahun, kerjaku begini-begini aja, gajiku begini-begini aja. Jangan ngelihatnya jangan ke diri sendiri. Bahwa, oh kenapa sih perusahaan kayaknya gak menghargai saya. Coba kita cek dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah jadi orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada hal yang dipercaya sama kita. Yang mengerti katakan amin. Kesimpulannya. 1 Samuel 17 ayat 55 sampai ayat 58. Ayat yang terakhir. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu. Jadi waktu si Daud ini lagi mau berhadapan dengan si Goliat ini. Si Saul ngomong gini. Dia ngomong sama si Abner. Panglima tentaranya. Ner. Ini anak siapa, Ner? Ini orang muda ini siapa? Lalu si Abner ngomong gini. Tuanku, aku juga gak tahu siapa orang ini. Kenapa tiba-tiba muncul ini orang? Masih anak umur 13-15, polos, kemerah-merahan. Datang dan berani berkata, itu jangan sampai orang Goliat itu ya, aku akan kalahkan dia. Berani benar dengan pasukan Allah yang hidup. Anak muda yang dengan gagah beraninya. Saul bingung, Abner juga bingung. Padahal kalau kita baca sebelumnya, Saul itu pernah jadi pemain kecapi di istana Saul. Tapi Saul gak kenali dia. Lalu ayat 50-an dikatakan, kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapa orang muda itu. Ayat 57 dan 58, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, maka Abner memanggilnya. Jadi setelah Daud mengalahkan Goliat, dipanggil. Sini. Dek, sini. Kamu tuh siapa? Kata Saul ayat ke-58. Saul juga nanya kepada dia, anak siapakah engkau orang muda? Jawab Daud, aku anak hamba Tuanmu, Isai, orang Bethlehem itu. Dunia hari ini mungkin belum kenal kita siapa. That's okay. Nikmati aja prosesnya di tempat persembunyian. Di padang gurun, di padang belantara. Di waktu-waktu orang gak lihat kita. Di waktu-waktu orang gak kenal kita. Di waktu kayaknya sedikit banget ya yang nge-like saya. Saya kalau bikin konten yang nge-like, yang follow, dikit banget. Mungkin orang gak notice dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan tahu kok. Tapi Tuhan lihat. Tuhan lihat hati kita. Dia bentuk hati kita di tempat yang tersembunyi. Taat dan hormat kepada otoritas yang Tuhan berikan, taruh kepada hidup saudara saat ini siapa. Pastor, aku belum kerja, aku belum apa, tapi di rumah, ya udah, simbol otoritasmu adalah di rumah, orang tuamu. Taat dan hormati orang tuamu. Karena kita gak akan bisa diberikan teritori baru, diberikan otoritas baru kalau kita kurang ajar di rumah sama orang tua kita. There's no way.
Nggak ada caranya gitu. Mungkin orang yang ditaruh di atas saudara itu nggak lebih hebat profilnya dari saudara. Mungkin dia lebih kurang. Tapi ya karena saat ini dia ada sebagai pemimpin simbol otoritas, berarti dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan lebih dari kita. Saudara tahu nggak, Daud itu lebih hebat dari Saul. Makanya dia insecure. Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul hanya bunuh beribu-ribu. Tapi Daud nggak merasa bahwa dirinya merasa lebih hebat dari Saul. Gue lebih berperang lebih banyak menang daripada Saul, membunuh lebih banyak dari Saul. Daud gak punya attitude kayak gitu. Dia tetap hormat dan taat sama pemimpinnya. Tadi kita udah baca, sampai pemimpinnya dibunuh aja dia bunuh orang yang membunuh pemimpinnya. Coba bayangin. Tuhan menguji hati kita untuk kita punya rasa hormat dan taat. Cek hari ini. Jangan-jangan kita selama ini belum dipromosi, belum diangkat Tuhan, belum terima otoritas baru, belum masuk teritori baru. Karena mungkin kita belum punya hati yang menghormati ya pemimpin kita. Kita terlalu banyak kosa kusuk di belakang, kita terlalu banyak ngegosip di belakang, kita terlalu banyak ngomong negatif sama pemimpin kita. Mungkin kita membunuh, mungkin pemimpin kita sudah dibunuh berkali-kali di dalam hati kita. Belum sempat bangkit dibunuh lagi, belum sempat bangkit dibunuh lagi. Karena kita mungkin benci pemimpin kita. Hari ini bertobat. Coba orang gini mau bertobat hari ini. Mungkin pemimpinmu bukan orang yang sempurna. Dia masih punya kesalahan. Dia mungkin gak sesuai dengan keinginan saudara. Dia mungkin gak sesuai dengan ekspektasi saudara. That's okay. Tuhan gak buta. Coba sungguh-sungguh ngomong sama kalian gini. Tuhan gak buta. Tuhan lihat. Yang penting hati kita benar di mata Tuhan. Jadilah orang yang dapat dipercaya Tuhan. Dan jangan anggap sepele hal kecil apapun. Don't take for granted apa yang dipercaya sama saudara hari ini. Di tanganmu ada apa? Termasuk talentamu, bakat yang kamu sembunyikan. Yang selalu kamu bersembunyi di balik insecurity-mu. Kau berkata, aku ini gak bisa apa-apa Tuhan. Kita kalau terus melihat seperti itu dan tidak melihat gambar diri dengan benar. Sesungguhnya dengan kata lain kita sedang menghina Tuhan. Dan berkata Tuhan, Tuhan aku lahir, engkau gak kasih aku apa-apa. Kita sama aja berkata seperti itu sama Tuhan loh. Hanya karena kita belum menemukan dan menggalinya, atau hanya karena kita belum meyakini bahwa itu ada dalam diri kita, bukan berarti Tuhan belum kasih kepada kita. You get the point? Tuhan, aku gak sehebat dia loh. Aku gak sehebat dia loh. Aku gak bisa kayak dia. Aku gak bisa. Enggak. Kamu gak perlu jadi seperti dia. Kamu jadi seperti dirimu sendiri yang aku mau, kata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di tempat yang tidak terlihat orang. Catat baik. Di tempat yang tidak terlihat orang. Tuhan membentuk kita. Maka dari itu gak perlu cari puji-pujian dari orang. Gak perlu tahu cari kredit dari orang. Gak butuh apresiasi dari orang. Gak butuh pengakuan dari manusia. Di tempat yang tersembunyi, Tuhan membentuk hati kita. Pastor, di kantorku ya, kalau aku nggak coba untuk menonjolkan diriku, kasih tahu kepada dunia, hey, aku melakukan sesuatu yang hebat loh, kayaknya aku nggak dipromosi, itu kan pikiranmu. Pakai caranya Tuhan dong. Aduh. Aku gak yakin deh, kayaknya kalau udah di perusahaanku susah banget, udah pasti deh. Kalau aku cuma diem aja tempat sembunyi, do my best, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Tuhan tahu. Kalau di musim ini saudara gak dapat rewardnya, Tuhan siapkan reward saudara di musim yang berikutnya. Yang amin cuma beberapa orang. Kayaknya kalau saya dikasih kerjaan, saya makin kerja lagi. Kayaknya makin berat nih pastor. No. Kalau dipercayakan kepada saudara, do it. Jangan kabur. Jangan jadi orang yang bertanggung jawab. Yang enggak lah, udah biarin aja lah. Ini bukan urusan aku, no. Even
saudara lagi bantuin orang sekalipun. Kalau saudara nggak dapat bayarannya, duit, kalau itu memang Tuhan yang suruh saudara lakukan. Karena dari apa yang saudara lakukan dengan hati yang benar, Tuhan bisa bawa saudara ke tempat yang lebih tinggi. Dari tempat persembunyianmu di mana saudara nggak dikenal oleh siapa-siapa, tapi Tuhan sudah kenal saudara. Dan perkenanan Tuhan ada pada saudara. Dibawa sampai menuju ke istana atau kepada destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Daud destiny-nya di istana. Saudara dan saya destiny-nya Tuhan mungkin berbeda. Nggak harus bicara tentang istana, tapi istana ada bicara tentang simbol dari destiny saudara dan saya. Kita nggak akan pernah tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Tapi kita mau supaya kita dibentuk, dibangun untuk berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bawa kita kepada destiny kita. Saya mau tutup dengan begini. Saya kalau ingat apa yang saya ngomong di hari ini. Pada saat waktu saya awal-awal bertobat di tahun 98, 99. Waktu saya punya kerinduan melayani Tuhan. Saya pernah cerita ini, tapi saya nggak apa-apa, saya cerita lagi. Saya datang ke gereja, ngomong sama pemimpinnya waktu itu. Saya bilang, Pak saya mau melayani. Ya udah, kamu masuk choir aja. Jadilah saya choir. Karena gerejanya sekali ibadah di Natalan atau Paskah di GBK gitu. Saya jadi satu dari 1000 choir pada waktu itu pakai jubah. Dipanggil pemimpin saya, kita kurang orang. Di cabang itu butuh singer, kamu mau jadi singer? Siap Pak. Jam 7 pagi ya ibadahnya, siap. Datang, pelayanan di belakang. Sekarang pakai wireless, dulu masih pakai kabel. Masuk dalam pelayanan ministry. Saya yang paling tua di situ, udah kerja, yang lainnya masih baru pada kuliah, anak SMP, SMA kuliah. Dia bilang, kok doa ya hari ini ya? Boleh, siap. Saya doa di atas, orang lain pada ibadah, saya sendirian di lantai 2 berdoa untuk ibadah. Ayo gotong yuk. Karena kita sewa tempat, jadi kita harus loading, unloading. Yuk kita unloading. Gotong speaker, gulungin kabel, masukin ke dalam mobil box. Fast forward waktu saya kerja di Pekanbaru, saya ditaruh di cabang dari gerejanya, baru buka cabang, gereja induk buka cabang. Jemaatnya cuma 30, 40, kadang-kadang cuma 20-an. Saya sama pemimpin saya cuma dia bilang, Pak hari ini pengumuman ya, siap. Baca Quran, Shalom saudara-saudara yang kekasih Tuhan, hari ini pengumuman. Pimpin doa, siap. Asir, siap. Antar pendetanya ke gereja induk, siap. Hari ini pemain musiknya sakit gak bisa. Jadi gimana? Kok bisa main keyboard? Bisa tipis-tipis. Bisa main keyboard hari ini? Siap. Walaupun deg-degan, aduh ini gimana? Siap. Jadi dari tempat persembunyian, siap. Tuhan hari ini bisa bawa saya khotbah di depan saudara. Aduh, jangan tepuk tangan. Tepuk tangannya buat Tuhan, bukan saya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa, kalau engkau melakukan dengan taat setia, dengan hatimu dibentuk oleh Tuhan, di tempat tersembunyi, yang gak dilihat orang. That's okay. Tuhan lihat hatimu. Sudah lagi di atas di ruangan kelas, lagi bersih-bersih meja. Ngelapin tuh karena kotor, ngerapin kursi. Gak ada yang lihat. Bisa gak kita punya cara pandang, tapi aku mau senangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan lihat apa yang aku lakukan. Itu buat aku sudah cukup. Gak usah di foto-foto, gak usah di posting-posting, gak usah. Yang penting Tuhan tahu kok. Bisa gak GKS Balikpapan kita punya spirit dan punya semangat yang kayak gitu. You get the point. Ini tadi saya banyak tentang pelayanan, bicara pekerjaan. Hari ini yang Starji dalam sekolahmu, di dalam kampus, bisa nggak? Dengan tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Saat ini apa tanggung jawabmu? Sekolah.
Sekolah yang benar. Sekolah yang penuh tanggung jawab. Don't take for granted. Orang tuamu udah biayain kamu. Sungguh-sungguh. Pada saat saudara lagi baca, belajar di meja belajar, malam-malam, ngejain matematika, ngejain soal. Udah stres sendiri. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu, Tuhan lihat kok. Pertanyaannya, apakah saudara bisa dipercaya enggak? Dengan apa yang dikasih kepada saudara saat ini. Amin.